Hai, selamat datang di Irenka Official. Jadi kemarin itu sempat ada yang nanyain ya di DM-nya Instagram itu dari Cynthia Anissa. Oke, kita baca aja ya DM-nya. Bang Iqbal, ini Cynthia junior abang pas SMA. Oke, hai Cynthia. Bang mau tanya dong, kemarin melakukan penerbangan, pernyataannya kan pakai surat keterangan sehat dan bebas COVID ya bang. Itu abang pakai rapid test atau swab ya? Oke, eh, terima kasih Cynthia atas pertanyaannya. Jadi dalam video ini kita akan bahas apa saja sih persyaratannya dan step by step selama di bandara sampai kita bisa flight terbang dan landing di kota tujuan. Kita bahas dokumen apa saja sih yang diperlukan sebelum melakukan penerbangan. Jadi yang pertama kali harus teman-teman siapkan adalah dokumen surat keterangan dinas atau surat dinas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tempat teman-teman bekerja. Yang kedua itu adalah surat keterangan bebas atau non reaktif dari COVID-19 melalui hasil rapid test maupun swab test. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah surat keterangan sehat. Nah, pada awalnya saya tidak terpikir kenapa kita harus membuat surat keterangan sehat padahal kita sudah punya surat keterangan non reaktif dari COVID-19. Cuman setelah saya coba tanya-tanya ke call center dari call center maskapai, mereka menyarankan untuk mempersiapkan surat keterangan sehat yang terpisah dari surat keterangan bebas COVID. Nah, alhasil 2 hari kemudian dari setelah saya melakukan rapid test, saya membuat surat keterangan sehat sebagai dokumen pendukung untuk administrasi dokumen di maskapai atau di bandara nanti. Kita bahas satu persatu semua dokumennya ya. Jadi kalau untuk dokumen surat dinas atau surat perjalanan dinas, teman-teman silakan minta surat tersebut ke perusahaan teman-teman masing-masing jika teman-teman memang diutus untuk melakukan perjalanan dinas. Nah, setelah itu kalau untuk perihal dari rapid test atau maupun swab test. Nah, kebetulan aku kemarin melakukan rapid test. Jadi penerbangan aku ini di tanggal 25 Mei. Untuk yang sekarang itu ada perubahan atau ada sedikit perubahan. Jadi pada saat tanggal 25 Mei itu, nah itu adalah informasi yang didapat adalah aku harus menyiapkan surat keterangan non reaktif dari COVID-19 itu melalui tes dari rapid atau maupun swab test maksimal 7 hari. Jadi kalau lebih dari 7 hari itu sudah dianggap tidak valid. Nah, itu yang teman-teman mesti tahu ya. Nah, kalau informasi yang berkembang sekarang ada updatean terbaru. Mungkin kalau ada updatean lebih terbaru lagi, mungkin teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi kalau sekarang itu adalah bisa menggunakan hasil dari rapid test, tapi maksimal adalah 3 hari. 3 hari sebelum melakukan penerbangan, ataupun hasil dari swab test itu maksimal adalah 7 hari. Nah, jadi teman-teman perlu mempersiapkannya nih, jangan sampai nanti tiba di bandara dokumen teman-teman ditolak, teman-teman tidak bisa melakukan penerbangan. Nah, selanjutnya adalah surat keterangan sehat. Seperti yang aku bahas sebelumnya, awalnya aku berpikir itu adalah surat bebas COVID sudah mewakili dari surat sehat karena kondisinya adalah non reaktif. Nah, tapi maskapai menyarankan aku menyiapkan surat keterangan sehat. Ya tidak ada salahnya sih kita menyiapkannya daripada nanti pada saat hari H kita ada problem atau dari pihak bandaranya nanti minta surat keterangannya tersebut yang kita tidak punya, kita gigi jari jadinya tidak bisa melakukan penerbangan. Oke. Tiba pada saat hari H, aku akan jelaskan
step by stepnya yang harus dilakukan pada saat teman-teman sudah sampai di bandara. Jadi yang perlu teman-teman tahu, teman-teman mesti menyediakan spare minimal 4 jam sebelum melakukan penerbangan. Dulu kemarin penerbangan aku ke Palembang itu jam 6 pagi. Sedangkan perjalanan dari rumah ke bandara itu memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam karena aku kebetulan tinggal di daerah Kabupaten Bogor. Nah, alhasil aku jam 12 malam ke bandara. Lalu nyampe di sana antriannya sudah lumayan panjang. Dipersilakan duduk sama petugasnya sambil menunggu prosesnya dimulai. Jadi pada saat jam 3 itu kita dipersilakan masuk satu persatu sesuai dengan flightnya. Kebetulan flight aku paling pagi jam 6, jadi kita dipersilakan flight itu untuk masuk pertama kali. Masuk pertama kali di pos pertama itu kita dicek seluruh dokumen kita. Oh iya, satu lagi teman-teman yang perlu teman-teman tahu, jangan lupa fotokopi semua dokumen teman-teman itu minimal 1 rangkap. Kalau dari maskapai sih menyarankannya minimal 3 rangkap. Jadi kemarin aku sempat menyediakan 3 rangkap fotokopinya, nggak ada salahnya. Dan memang itu benar-benar diminta nanti pada saat kita check in. Nah, di kita balik lagi tadi ya ke pos pertama. Di pos pertama ini dicek seluruh dokumen kita. Ini dokumen-dokumennya. Jadi dia minta hasil dari surat keterangan non-reaktif dari COVID-19. Jadi aku sudah siapkan satu bundel pakai penjepit kertas. Siapkan satu bundel yang asli sama yang kopian. Jadi dia minta cek yang asli. Surat keterangan, dia mengecek instansi hasil pemeriksaan laboratorium dari negatif COVID. Lalu dia cek dari surat keterangan dinas kita atau SPD atau surat dinas apapun yang disebutkan oleh perusahaan masing-masing. Mereka ngecek, lalu mereka memberikan 2 kertas. Dan mereka juga ngecek juga surat keterangan berbadan sehat kita atau surat keterangan sehat. Ya aku nggak tahu itu apakah memang benar-benar mereka ngecek atau tidak. Maksudnya apakah memang benar-benar dibutuhkan atau tidak. Itu ya tidak ada salahnya kita menyediakannya saja. Gitu seperti yang aku sampaikan di awal tadi. Jadi mereka bakalan ngasih 2 dokumen. Yang pertama adalah clearance kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua adalah kartu kewaspadaan kesehatan atau health alert card. Oke, lalu setelah itu kita diarahkan untuk masuk ke area dalam bandara. Di dalam bandara itu kita dipersilakan, sudah disediakan kursi. Kita dipersilakan untuk melakukan pengecekan, untuk mengisi dari 2 lembar dokumen yang diberikan tadi. Nah, kita isi. Setelah itu kita diarahkan ke pos kedua, yang itu di pos yang kedua itu seluruh dokumen kita kembali dicek, kelengkapannya benar atau tidak, tujuannya dinasnya apa, kemana, dan hasilnya dari COVID itu, hasil dari pemeriksaan apa. Lalu mereka melakukan pemeriksaan. Yang mereka lakukan pemeriksaan itu ada 3. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah saturasi dari oksigen kita, yang ketiga adalah nadi kita berapa. Oke, setelah itu jika kita dinyatakan sehat, kita disuruh masuk ke dalam. Seperti halnya, nah di pos yang ketiga ini adalah pos yang biasa kita jumpai di tiap bandara, yaitu pemeriksaan tiket.
pemeriksaan tiket penerbangan oleh petugas bandara. Seperti halnya kita sebelum check-in masuk, kita dilakukan pemeriksaan tiket. Nah, di situ dilakukan pemeriksaan tiket oleh petugas bandara dan dokumen-dokumen beserta kartu identitas kita. Lalu kita masuk, meletakkan barang di X-ray seperti biasa. Lalu kita diarahkan ke area paling pojok kalau saya tidak salah. Nah, ke area paling pojok ini adalah clearance. Jadi ini adalah pos clearance. Jadi dari dokter dari bandara tersebut, dia bakalan kembali lagi melakukan pengecekan semua dokumen. Dia bakalan mewawancarai kita kemana saja, kita mau kemana, berapa lama, tujuan dinasnya apa. Lalu dia yang mengesahkan, petugas KKP-nya. Nah, dia yang mengesahkan, dia melihat dari hasil lab kita, lab dari pengecekan tes rapid test saya. Lalu setelah itu kita diarahkan untuk melakukan check-in. Nah, pada saat proses check-in itu seperti check-in pada umumnya, kita bakalan ngantri. Lalu pada saat kita check-in seperti biasa, kita akan ditanyain tiket, kartu identitas, lalu semua dokumen. Mereka bakalan mengecek semua dokumen kita kembali di situ, termasuk hasil dari clearance kesehatan dan kartu kewaspadaan. Nah, dan di sini mereka bakalan minta kopian kita satu rangkap untuk sebagai data dokumen mereka bahwa kita memang sudah diizinkan oleh KKP untuk melakukan penerbangan. Oke, setelah itu ini teman-teman, aku jelasinnya secara cepat saja. Gambarannya posisi di bandara itu sangat ramai, jadi makanya kita membutuhkan waktu 4 jam. Dan menurutku sih make sense, 4 jam kita untuk proses step by step yang harus dilakukan selama di bandara itu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ruang tunggu. Di ruang tunggu kita akan nunggu waktu boarding kita. Nah, nanti ada petugas dari maskapai yang bakalan ngecek kembali seluruh dokumen kita lagi nanti di dalam ruang tunggu dan pengecekan boarding kita. Nah, setelah itu kita bakalan seperti biasa kita masuk ke dalam pesawat dan kita melakukan penerbangan. Di pesawat pun maskapai sudah berusaha menerapkan physical distancing. Jadi yang biasanya satu baris itu diduduki oleh 3 orang, sekarang diduduki oleh 2 orang. Jadi posisi kursi untuk Alpha, Charlie, Delta, sama Fanta yang diisi, sedangkan Bravo sama Echo itu dikosongkan. Nah, setelah tiba di bandara tujuan, kita keluar dari pesawat dan diarahkan oleh petugas ke suatu tempat, dan kita ada kursinya, kita bisa duduk di sana, dan kita disuruh dia sebenarnya sama dengan kartu ini adalah kartu kewaspadaan kesehatan. Jadi cuman kita menyiapkannya dalam bentuk elektronik. Jadi teman-teman bisa download saja di awal. Itu nama aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, itu nama aplikasinya adalah eHAK. Nah, setelah teman-teman mengisi data-data tersebut di aplikasi eHAK, teman-teman bisa menunjukkan barcode-nya itu ke petugas yang berada di depan. Nah, setelah mereka nge-scan dokumen hasil dari inputan kita dari aplikasi tersebut yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah oke, kita baru dipersilakan untuk turun ke bawah dan mengambil bagasi, dan seluruh proses penerbangan itu sudah selesai. Nah, ada sebagai informasi tambahan,
TMT atau termulai tanggal 26 Mei itu ada perubahan dari kebijakan yang harus kita lakukan. Nah, apa saja sih kebijakan yang berubah itu? Kalau berdasarkan dari websitenya Garuda Indonesia itu, aku mungkin bacakan saja ya. Kebijakan operasional terkait COVID-19 itu ada perubahan, yaitu adalah yang pertama itu adalah surat persyaratan pendukung perjalanan dari lembaga atau instansi terkait atau surat perjalanan dinas tadi yang kita sebutkan di awal. Yang kedua adalah surat keterangan hasil tes rapid non reaktif atau PCR atau yang kita sebut dengan swab test. Nah, kalau pada saat penerbangan saya itu rapid dengan swab test ini adalah maksimal 7 hari validnya sebelum melakukan penerbangan. Cuman di keputusan yang terbaru di tanggal 26 itu adalah ada perubahan sedikit. Kalau melakukan rapid itu maksimal validnya itu adalah 3 hari. Jadi maksimal 3 hari sebelum penerbangan teman-teman sudah melakukan rapid. Syukur-syukur kalau 1 hari penerbangan teman-teman bisa melakukan rapid, karena rapid itu tidak terlalu lama sih dan hasilnya tidak lama juga keluarnya. Nah, untuk PCR atau swab test ini maksimal 7 hari dari sebelum keberangkatan. Nah, ini yang perlu dipersiapkan ya teman-teman, awas jangan salah, karena sudah banyak sih yang mau melakukan penerbangan, dokumen tidak lengkap, dokumennya salah, itu ditolak oleh KKP di bandara, jadi dia tidak bisa melakukan penerbangan. Oke, yang ketiga adalah surat izin keluar masuk Provinsi DKI Jakarta. Nah, teman-teman jangan pernah males atau malu untuk bertanya, karena kalau dokumen kita tidak lengkap, resikonya adalah kita tidak diizinkan untuk melakukan penerbangan. Jadi teman-teman bisa menanyakan update informasi status penerbangan itu ke call centernya maskapai masing-masing. Nah, mungkin nanti aku bakalan tambahkan call centernya maskapai yang beroperasi di Indonesia sekarang pada saat masa COVID. Sekian dulu ya video kita kali ini. Semoga informasi yang aku berikan itu bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita wabah ini, pandemi ini cepat berlalu, kita bisa kembali ke kehidupan kita yang normal. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.